Berjumpa kembali dalam kelas Maya. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data, khususnya untuk siswa kelas 7, SMP maupun MTS. Let's go. Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini adalah menganalisis hubungan antara data dengan penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk 4.8 juga siswa akan terampil dalam menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Penyajian data. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang penyajian data, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang apa itu data. Data adalah kumpulan dari datum, sedangkan datum sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Cara untuk mengumpulkan data ada 3 cara. Yang pertama, wawancara atau nama lainnya adalah interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, kondisi suatu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan dan suatu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara secara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Yang kedua, kuesioner atau nama lainnya adalah angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di suatu wilayah, kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Dan yang ketiga adalah dengan cara observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam suatu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan dari masing-masing siswa dalam kelas tersebut. Berikutnya dibahas tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Sebagai contohnya, data tentang penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Ini dinyatakan dalam ini mulai tiap tahun dan ini adalah datanya. Ini namanya tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contohnya, jenis kelamin pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 tentunya terdiri dari pria dan
wanita. Berarti tabel ini terdiri dari 3 baris, yaitu baris pertama untuk kelompok kelas 7, ini satu baris. Kemudian baris kedua untuk kelompok kelas 8 dan baris ketiga untuk kelompok kelas 9. Kemudian kolomnya, kolom pertama untuk pria, kolom kedua untuk wanita. Jadi terdiri dari 3 kali 2. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagai contohnya, nilai ulangan siswa kelas 7B yang nilainya antara 51 sampai 60 sebanyak 5, 61 sampai 70 sebanyak 8 dan seterusnya. Di sini menyatakan jumlah siswanya ada 50. Begitu 3 tabel yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Tadi sudah dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk diagram. Macam-macam penyajian data dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama diagram batang. Contohnya seperti ini, ya. Ini namanya diagram batang, terdiri dari batang-batang. Yang kedua berikutnya adalah diagram garis. Berarti diagramnya dalam bentuk garis merah ini. Dan berikutnya adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Berbentuk lingkaran dengan masing-masing bagian ini namanya juring, ya. Juringnya ini terdiri dari data-data yang ada pada distribusi frekuensinya, ya. Jadi dibagi menjadi beberapa juring seperti ini, namanya diagram lingkaran. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menyajikan dalam bentuk diagram-diagram tersebut? Nah, perhatikan materi berikutnya. Nah, ini adalah contoh cara mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Sebagai contoh, ukuran sepatu, ukuran nomor sepatu, ya, siswa kelas 7 SMP Indonesia. Ini ada beberapa siswa, nomornya ada yang 36, 35, 37, 39, 36, 33 dan seterusnya. Dari data mentah ini, namanya data mentah, ya, belum diolah. Sekarang kita olah. Nah, mengolahnya bagaimana? Mengolahnya adalah ini diubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Sebagai berikut. Bagaimana caranya kok bisa muncul seperti ini? Yang pertama, untuk nomor gak ada masalah, ya. Kemudian ukuran ini adalah ukuran sepatu, ukuran nomor sepatu siswa. Dilihat dari data ini, nomor yang paling kecil itu nomor berapa? Kita urutkan, kita tuliskan mulai nomor paling kecil sampai nomor paling besar. Yang paling kecil adalah 33, berarti menempati urutan yang pertama 33. Kemudian diurut terus 34, 35, 36, 37, 38, 39. Karena di sini angka paling besarnya adalah 39. Mengerti, ya? Kemudian berikutnya kita tuliskan dulu turus. Turus itu kayak batang-batang yang menyatakan banyaknya nomor sesuai dengan ukuran ini. Berarti kita cari yang 33. Diurut mulai dari atas, 33, 33, tidak ada. Kemudian baris berikutnya, oh ini ada 1. Jika menemukan ini 1, maka ini tulisnya ditulis red 1. Ya, seperti itu caranya. Kemudian lagi dilanjutkan, enggak ada. Tidak ada 33, enggak ada. Oh, ini ada lagi. Berarti red 1 lagi. Berarti tulisnya 2. Terus dilanjutkan, masih belum sampai habis, ternyata tidak ada. Berarti tulisnya adalah batangnya ada 2.
Setelah terus, baru berikutnya frekuensi. F itu frekuensi, menyatakan banyaknya. Karena didapatkan batangnya ada 2, maka frekuensinya adalah 2, dinyatakan dalam bentuk bilangan. Dilanjutkan dengan angka 34. Dicari mulai awal sampai akhir. 34 itu mendapatkan berapa? Begitu seterusnya sampai 39. Nah, jadi sampai nomor 39 itu nanti ada sebanyak berapa. Setelah ketemu semua, selanjutnya pada frekuensi ini dijumlahkan. Itu menyatakan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Ternyata dari data ini, datanya ada sebanyak 24 siswa. Nah, jadi dari data mentah ini sudah kita olah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah kita olah, baru selanjutnya kita sajikan dalam bentuk diagram. Let's go, kita ikuti selanjutnya. Yang pertama, diagram garis. Tuliskan dulu distribusi frekuensinya, tabelnya, tulis dulu ya. Pada menuliskan distribusi frekuensi yang di sini, ini terus tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya. Jadi hanya menyatakan ukuran dan frekuensinya saja. Setelah itu, untuk menggambar diagram garis diperlukan salib sumbu yang menyatakan ukuran sepatu dan yang menyatakan frekuensi atau banyaknya. Kita buat dulu. Nah, seperti ini. Pada garis mendatar, ini menyatakan frekuensi atau banyaknya. Pada garis mendatar, ini menyatakan nomor sepatu. Sekarang perhatikan tanda yang di depan 0 ini. Ini kenapa tandanya kok ada lambang zigzag seperti ini? Ini tujuannya bahwa antara 0 sampai 33 itu ada banyak sekali bilangannya, dan bilangan itu tidak ditulis sehingga dilambangkan dengan tanda zigzag ini. Ya. Harusnya setelah 0 itu kan dimulai dari angka 1 seperti yang ke atas ini ya. Akan tetapi karena dari 1 sampai 32 itu kan tidak ada datanya, tidak dibutuhkan. Lah, untuk menyingkat tempat biar tidak terjadi pemborosan, akhirnya dibuatlah lambang seperti ini yang menyatakan bahwa di sini ada angka 1 sampai 32. Begitu ya. Mengerti maksudnya kan? Oke. Sekarang kita lanjut. Yang pertama dilakukan adalah lihat ukuran 33. Frekuensinya 2. Berarti memasangkan dari 33 ini ke arah atas, dan dari angka 2 ini ke arah mendatar atau ke samping, sehingga bertemulah di satu titik seperti ini. Nah, setelah bertemu di satu titik, dibuatlah lambang titiknya. Jadi ini untuk data yang pertama 33 dan 2, ketemu di sini titiknya. Dilanjutkan dengan 34. Langkahnya hampir sama dengan tadi. 34-nya ke atas, 4-nya ke samping, ketemu di satu titik. Dilanjutkan nomor 35. Didapatkan satu titik lagi. Dilanjutkan nomor 36. Didapatkan satu titik lagi. Kemudian nomor 37 dapat satu titik lagi. 38 titik lagi, dan terakhir 39. Sekarang dari titik-titik itu kita hubungkan dengan menggunakan garis, sehingga itulah yang dikatakan sebagai diagram garis seperti ini. Nah, ini adalah diagram garis dari nomor sepatu siswa. Bisa dimengerti? Oke, lanjut diagram berikutnya. Diagram batang. Bagaimana cara membuat diagram batang? Langkahnya hampir sama. Yang pertama, tulislah dulu tabel distribusi frekuensinya.
Ya, karena datanya sama, kita menggunakan tabel distribusi yang sama juga. Setelah itu, untuk membuat diagram batang, yang pertama kali dilakukan adalah membuat garis salib sumbu yang menyatakan ukuran sepatu dan frekuensi. Jadi hampir sama ya, karena datanya sama, jadi salib sumbunya ini juga sama. Yang kesini menyatakan ukuran sepatu, yang ke atas menyatakan frekuensi. Sekarang untuk diagram batang, langkahnya hampir sama dengan membuat diagram garis, hampir sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Karena di sini harus membuat batang, di mana batang itu dibatasi oleh garis kiri dan kanan. Maka untuk yang pertama nomor 1 ukuran 33 ini membuat 2 pasang garis ke atas yang vertikal ya, di sebelah kiri dan kanannya angka 33. Kemudian dari angka 2 dibuat 1 garis mendatar. Seperti ini langkahnya. Nah, sepasang garis mendatar. Kemudian setelah itu yang di tengah-tengahnya ini kita arsir. Itulah yang menandakan batang dari ukuran sepatu 33. Seperti ini. Nah, itu batang yang pertama. Batang yang kedua untuk ukuran 34, langkahnya sama. Membuat sepasang garis garis ke atas di sebelah kiri dan kanannya angka 34. Seperti itu. Nah, kemudian dari angka 4 mendatar. Kemudian di tengah-tengahnya ini diarsir sehingga membentuk batang seperti itu. Dilanjutkan 35, langkahnya juga sama, ketinggiannya sesuai frekuensinya, dan ditarik garis mendatar. Nah, kemudian tengah-tengahnya diarsir. Dilanjutkan 36, langkahnya sama ya, mendatar, kemudian diberi arsiran. 37 juga sama, ke atas, kemudian mendatar, diberikan arsiran. Yang 38 selanjutnya ya, mendatar, kemudian diberikan arsiran. Yang terakhir 39. Oke, inilah diagram batang dari permasalahan ukuran sepatu siswa SMP Indonesia. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran ini langkahnya sedikit berbeda, jadi ada tambahan. Kenapa? Karena di diagram lingkaran itu untuk menentukan daerah yang ukurannya 33 dengan frekuensi 2, ini harus diubah dalam bentuk derajat ya, karena untuk menggambar menjadi diagram lingkaran itu harus tahu berapa derajat ini 2 ini. Nah, jadi diperlukan satu perhitungan untuk mendapatkan berapa derajat ukuran 33 ini. Perhatikan langkahnya. Nah, ini kenapa kok 2/24? 2 itu dari frekuensinya. Kemudian 24 itu dari jumlah frekuensinya. Jadi selalu per jumlah frekuensi ya. Kemudian dikali 360 derajat karena ini satu lingkaran penuh ini 360 derajat. Setelah dihitung didapatkan hasilnya adalah 30 derajat. Baru sekarang kita gambar juring lingkaran yang menyatakan besarnya adalah 30 derajat. Sekarang kita hitung dulu semuanya ya. Jadi dari sini kita hitung dulu semuanya. Untuk yang 34, karena frekuensinya 4 berarti 4/24 dikali 360.
didapatkan hasilnya 60. Dilanjutkan 3/24 kali 3 60 hasilnya 45. Dilanjutkan 2/24 hasilnya 30. Dilanjutkan kembali 6/24 hasilnya 90 derajat. Kemudian 4/24 hasilnya 60 derajat. Dan yang terakhir 3/24 hasilnya 45 derajat. Setelah semuanya dihitung dengan baik, baru sekarang kita gambar juringnya satu persatu. Yang pertama 33 untuk ukuran 33. Buatlah jari-jari lingkaran dulu. Terserah dari manapun, yang penting dari pusat sampai memotong ke lingkaran, ya. Setelah itu pasanglah busur derajat. Kamu tarik garis dari pusat ini sampai 30 derajat. Berarti mana ini? 30 derajat sini ya. Nah, ini dikasih tanda. Kemudian tarik garis dari pusat lingkaran ke tanda itu. Nah, itu berarti di sini busur inilah besarnya adalah 30 derajat untuk ukuran 33. Kemudian diberi arsiran biar kelihatan bagus ya. Jadi ini 30 derajat untuk sepatu dengan nomor 33. Sekarang dilanjutkan yang kedua, nomor 34. Diukur 60 derajat. Perhatikan mengukurnya ya, letak busurnya itu menentukan besar 60-nya ini benar atau salahnya itu tergantung dari busurnya. Jadi kalau posisi seperti ini, busurnya jangan di garis yang awal tadi, tapi dari garis yang baru ini. Itu ya, itu cara meletakkan busurnya. Nah seperti itu ya. Jadi pusat busur ini harus pada pusat lingkaran. Setelah itu dilihat 60 derajat, dikasih tanda 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lah di sini ini kasih tanda. Baru ditarik garis dari pusat lingkaran sampai ke tanda itu. Seperti ini. Nah, setelah itu daerah ini adalah besarnya 60 derajat, diberi warna. Ini untuk yang sepatu dengan ukuran 24, diberi warna seperti itu ya. Jadi usahakan ini diberi warna berbeda. Kalau nggak punya warna berbeda ya cukup dikasih arsiran saja, arsirannya yang berbeda. Kemudian dilanjutkan, sekarang mengukurnya dari garis yang baru ini ya. Untuk sepatu dengan ukuran 35 ya, diambil kembali busurnya. Pusat busur diletakkan pada pusat lingkaran. Seperti itu. Kemudian dibutuhkan 45 derajat. Berarti ini 45 itu berarti antara 50 dan 40 di tengah-tengahnya sini ya. Berarti di sini inilah letak 45 derajat, diberi tanda. Setelah itu ditarik garis dari pusat lingkaran ke tanda itu. Kemudian daerah di tengah-tengahnya ini diberi arsiran biar bagus. Nah seperti itu. Oke, dilanjutkan. Berikutnya untuk yang 36. Letakkan busurnya dari garis yang baru. Kemudian diberi tanda untuk 30 derajat. 30 derajat di sini. Ditarik garis, kemudian diberikan arsiran. Dilanjutkan untuk yang 37 dengan cara yang sama. Diletakkan dulu busurnya. Diberi tanda untuk sudut berapa ini? 90 derajat. Di sini 90 derajat. Ditarik garis. Iya. Kemudian daerahnya diberi warna. Dilanjutkan untuk yang 38. Diletakkan busurnya. 38 adalah 60 derajat. Berarti diletakkan di angka 60 yang di sini. Kemudian ditarik garis. Oke, kemudian diberi warna. Dan sisanya yang terakhir sudah pasti 40
karena jumlah semuanya ini pasti 360 derajat. Tapi tetap kita cek ya, kita ukur menggunakan busur derajat. Benar enggak itu 45? Oh, ternyata betul ini. Jadi antara 40 sampai 50. Berarti ini adalah 45. Oke, tinggal diberi warna. Nah, selesai sudah. Inilah bentuk dari diagram lingkaran dari permasalahan ukuran sepatu siswa SMP kelas 7 SMP Indonesia. Bisa difahami anak-anak? Oke, mungkin ini saja materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian khususnya, dan juga buat teman-teman kalian semuanya. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.